Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teori Patricia Benner ya. Sepertinya ini tidak ada di pembelajaran dengan teman-teman ya. Jadi sepertinya saya harus mengenalkan ini Patricia Benner ini sebagai model konseptual dalam teori from novice to expert ya sebagai seorang perawat oleh Patricia Benner. Baik, Patricia Benner ini adalah seorang teoris keperawatan, akademisi dan juga penulis terkenal ya. Ia lahir pada 31 Agustus 1942. Benner terkenal karena bukunya From Novice to Expert, Excellent and Power in Clinical Nursing Practice ya. Dia memperkenalkan bahwa konsep bahwa perawat ahli yaitu expert mengembangkan keterampilan dan pemahaman tentang perawatan pasien dari waktu ke waktu melalui kombinasi fondasi pendidikan yang kuat dan pengalaman pribadi. Jadi, Banner inilah yang memperkenalkan perawat novice, perawat pemula sampai menjadi perawat expert itu ada tahapannya. Itulah yang dicoba diperkenalkan oleh Patricia Benner ya. Baik, ini adalah paradigma keperawatan yang disampaikan oleh, Benner, yang menyatakan bahwa, eee, keperawatan ini adalah hubungan caring dan kondisi yang memungkinkan adanya hubungan dan perhatian. Di sini, dirancang untuk memberi bantuan dan menerima bantuan ya. Jadi Benner memahami praktik keperawatan sebagai perawatan dan proses belajar dari pengalaman hidup sehat, sakit, dan penyakit yang menggambarkan antara 3 dimensi tersebut. Jadi kita memberikan hubungan perhatian, caring kita kepada orang yang membutuhkan, yang mengalami proses, hidup sehat, sakit, dan penyakit ya. Kemudian untuk kesehatan, Benner mendefinisikan kesehatan fokusnya pada pengalaman hidup sehat dan sakit. Sehat didefinisikan sebagai apa yang dapat dinilai. Sedangkan kesejahteraan adalah pengalaman manusia selama masa sehat, sedangkan penyakit adalah apa yang dinilai pada tingkat fisik ya. Jadi dia ada 3 fokusnya, sehat, kemudian sejahtera dan penyakit, seperti itu. Sehat ketika, apa yang dapat dinilai, sejahtera pengalaman manusia selama sehat ya, penyakit adalah apa yang dinilai pada tingkat fisik. Nah, untuk definisi manusia sendiri, menurut Benner menggunakan fenomena untuk menjelaskan tentang orang yang mana mereka digambarkan sebagai seseorang yang mampu menilai dirinya sendiri, ya. Mmm, dia juga memiliki kemampuan untuk merefleksikan diri sendiri, ya. Kalau misalnya dia tidak mampu menilai, tidak mampu merefleksikan diri sendiri, nah berarti kita sebagai perawat memberikan asuhan kita yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pasien. Nah, untuk lingkungan, di sini Banner menggunakan istilah situasi daripada lingkungan sosial, dengan definisi dan kebermaknaan sosial. Mereka menggunakan istilah situasi yang memiliki makna yang didefinisikan oleh orang yang berinteraksi, memaknai dan memahami situasi. Jadi dia bukan lingkungan fisik gitu ya pengertiannya menurut Banner, lingkungan adalah situasi, bagaimana sih situasi saat ini, situasi sosial, situasi di tengah masyarakat itu seperti apa, itu yang dinamakan, adalah lingkungan menurut Banner. Oke, untuk, Banner sendiri ini adalah, menuliskan teori perawat pemula ke ahli atau from novice to expert, ya. Ini menjadi landasan di bidang perawatan, memahami pendalaman tentang bagaimana perawat mengembangkan keterampilan dan keahliannya, ya. Ada 5 akuisisi keterampilan yang berbeda, pemula, pemula tingkat, lanjut, kompeten, mahir, dan ahli, ya. Kita akan bahas nanti satu persatu. Nah, ini jadi Banner sudah membagikan menjadi 5 mulai dari novice, kemudian advance beginner. Pemula atau novice ini adalah tahap awal, ya. Perawat pemula tidak memiliki pengalaman praktis, sangat bergantung pada aturan, protokol, dan pedoman langkah demi langkah untuk menavigasi situasi klinis. Tindakan mereka cenderung tidak fleksibel dan diatur oleh kurangnya pemahaman tentang konteks yang lebih luas, ya. Jadi perawat pemula atau novice ini adalah perawat fresh graduate ya, yang tidak memiliki pengalaman praktis, yang saat bekerja, ya. Jadi nanti kalau adik-adik fresh graduate itu namanya perawat novice atau perawat pemula.
Nah, kemudian tahap kedua adalah pemula tingkat lanjut, yaitu ketika perawat pemula atau novice mendapatkan pengalaman, mereka beralih ke tahap pemula tingkat lanjut. Ya, di sini perawat mulai mengenali pola dalam perawatan pasien, tetapi mungkin masih merasa kewalahan oleh kompleksitas praktis klinis. Jadi masih kayak masih ada kebingungan, jadi masih butuh bimbingan. Itu yang pemula tingkat lanjut atau advanced beginner. Tahap ketiga itu kompeten. Di sini sudah dikatakan kompeten, mampu menyesuaikan dirinya dengan perkembangan praktik saat ini. Kemudian dapat secara efisien mengelola tugas, sudah bisa membagi waktunya, ya. Tapi ada mungkin dia tidak unggul dalam situasi tertentu. Misalnya dia nggak ada kekhususan nih, dia bisa apa seperti itu, ya. Nah, di sini perawat sudah lebih terencana dan didasarkan pada kombinasi teori dan pengalaman. Oke, kemudian tahap keempat adalah mahir atau proficient, di mana sini memiliki keterampilan dan kompetensi yang tinggi, ya, menunjukkan pemahaman yang lebih dalam tentang perawatan pasien dan dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan situasi klinis secara efektif. Jadi kalau misalnya kompeten tadi, misalnya ada perubahan yang tiba-tiba dia mungkin masih gaguk ya, masih bingung gitu, tapi kalau yang sudah mahir itu sudah siap untuk terjadi perubahan situasi klinis yang tiba-tiba ya, dia juga bisa mengambil keputusan secara intuitif dan dipandu oleh banyak pengalaman. Nah, setelah novice, advanced beginner, kompeten, dan proficient, tahap selanjutnya ketika seorang menjadi perawat menurut Banner adalah pakar atau expert. Tahap ini mewakili puncak praktik keperawatan. Perawat ahli memiliki pemahaman intuitif tentang skenario perawatan pasien yang kompleks, seringkali membuat keputusan sepersekian detik, mereka sangat bergantung pada pengetahuan, pengalaman, dan bahkan mungkin menantang protokol yang ditetapkan bila diperlukan. Nah, jadi perawat expert ini, pakar, namanya pakar ya, expert, dia tuh sudah punya bidang kekhususan sendiri. Misalnya saya di bagian kardiologi, kemudian ada yang di bagian, penyakit dalam, misalnya di, gastro gitu, atau yang, mungkin expert nih di bidang perawatan luka, wound care gitu. Jadi dia sudah punya puncak praktiknya, dia sudah ahli dalam situasi A, dalam menangani pasien kardiologi, dalam melakukan perawatan luka, itu expert. Ya, jadi ada 5. Novice, kemudian advance beginner, novice ini fresh graduate, pemula tingkat lanjut ketika dia sudah punya pengalaman praktik namun masih belum bisa untuk mengambil keputusan itu masih bingung ya, masih perlu bimbingan. Kemudian yang ketiga adalah kompeten. Nah, di sini sudah bisa, sudah kompeten, sudah mampu menyeimbangkan antara praktik dan juga teori. Namun dalam hal-hal tentu dia masih butuh bimbingan dan masih butuh arahan ya, khususnya pada, situasi yang mendadak atau situasi yang perubahan yang terjadi. Kalau mahir atau proficient yang keempat, dia sudah terampil, sudah kompetensinya lebih tinggi ya. Tapi dia masih belum punya kepakarannya, dia masih belum menentukan saya pakarnya apa sih gitu, ya. Dan yang kelima adalah pakar atau expert, ya ini adalah puncak praktik keperawatan. Jadi dia sudah punya kepakaran, kekhususan, mau membidangi, mau mempakari, mau sebagai expert di bidang apa, seperti itu. Misalnya ada yang expert di wound care, misalnya nih kayak gambarnya kayak misalnya, dosen nih ya, kalau misalnya dosen, mmm gawat darurat gitu, ada yang fokusnya di BHD, BHD di masyarakat. Nah, dia expert banget nih BHD di masyarakat, ada yang di bencana gitu. Jadi dia expert di bencana. Nah, begitu juga dengan perawat pakar atau expert, di sini punya bidang kekhususan, kepakaran tersendiri, ya. Lalu di Indonesia bagaimana? Ini sudah diatur ya, sudah kita diterjemahkan ke Indonesia, diadaptasi, diproses di Indonesia. Menjadilah ada Permenkes nomor 40 tahun 2017 tentang pengembangan jenjang karir profesional perawat klinis ya. Ini tidak bisa lepas juga dari tadi tahap beginner yang sudah disampaikan oleh Patricia Benner ya. Nah, ini kita mengenalnya adalah perawat klinis ya. PK1, PK2, PK3, PK4, PK5. PK1 ini novice, PK2 itu advanced beginner, PK3 kompeten, proficient PK4 dan expert adalah PK5. Tolong cermati ya. Nah, untuk di Indonesia sendiri ini ya, kalau misalnya, adik-adik masih fresh graduate, kita, itu ada yang namanya pra-PK. Untuk nurse, D3 yang baru tidak ada pengalaman, itu 0 tahun, itu masuknya pra-PK, ya. Kemudian nanti dilakukan uji kredensial namanya, untuk nyampai ke PK1.
ya perawat klinis 1. Kemudian lanjut ke PK 2. Nanti sampai di PK 5 gitu ya. Jadi ada tahapannya sendiri di Indonesia sudah diterjemahkan, sudah diadaptasi untuk di Indonesia penggunaannya seperti apa dan ini sudah ada di undang-undang. Jadi nanti adik-adik yang nurse kalau sudah 2 tahun kerja itu bisa masuk PK 1 ya. Kalau misalnya yang D3 nanti 3 sampai 6 tahun nanti untuk PK 1-nya begitu ya. Kemudian, nah ini penerapan teori Banner ya. Jadi ada PK1, perawat klinis, perawat manajer, perawat pendidik, dan perawat riset. Nah, sampai mana nih kita? Sampai mana nanti adik-adik mau jadi perawat seperti apa? Perawat klinis 1, 2, 3, 4, atau 5, atau menjadi perawat manajer, perawat pendidik, atau perawat riset. Ini semua ada di Permenkes nomor 40 tahun 2017 ya. Jadi sudah diadaptasi di Indonesia, penggunaannya disesuaikan dengan sistem keperawatan yang ada di Indonesia. Baik, sekian dari saya untuk Patricia Banner. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.